Kita sering berpikir bahwa keajaiban terbesar berada di luar angkasa, di lautan yang dalam, atau pada alam semesta yang begitu luas. Padahal, salah satu keajaiban terbesar justru ada di dalam diri kita sendiri. Ya, tubuh kita sendiri. Sebuah sistem luar biasa yang mampu melawan penyakit, memperbaiki kerusakan, dan membantu proses penyembuhan secara alami. Menariknya, lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang tokoh kedokteran bernama Ibnu Sina telah menyadari bahwa kesehatan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Dan hari ini, ilmu pengetahuan modern mulai mengungkap bahwa ketenangan jiwa memang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh. Lalu pertanyaannya, benarkah orang yang tenang itu lebih jarang sakit? Untuk menjawab itu, teman-teman, sebelum pembahasannya dimulai, ambil dulu minumnya, juga cemilannya, karena kita akan masuk ke dalam segmen life skill. Tubuhmu sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi masalahnya, kebanyakan orang justru tanpa sadar menghambat proses itu setiap hari. Bukan karena makanan saja, atau karena kurang olahraga, tetapi karena pikiran dan emosi yang tidak pernah benar-benar tenang. Energi di alam semesta ini tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah bentuk. Dan jauh sebelum ilmu modern berkembang, seorang ilmuwan besar bernama Ibnu Sina telah memahami sesuatu yang sekarang mulai dibuktikan oleh sains. Bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik, kita adalah gabungan dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan kesehatan sejati hanya bisa terjadi ketika ketiganya seimbang. Kalian pernah gak merasa lelah padahal tidak melakukan aktivitas berat? Atau tiba-tiba sakit padahal secara fisik semuanya terlihat baik-baik saja? Ini yang sering tidak kita sadari, bahwa tidak semua penyakit itu berasal dari fisik. Banyak diantaranya berasal dari pikiran yang terlalu penuh, emosi yang dipendam, dan tekanan hidup yang tidak pernah selesai. Ibnu Sina menjelaskan ini sejak dulu, bahwa ketika pikiran tidak tenang, maka tubuh perlahan akan ikut terganggu. Coba perhatikan tubuhmu saat kamu marah. Detak jantung meningkat, nafas jadi cepat, dan tubuh pun menegang. Sekarang, bandingkan saat kamu merasa tenang. Napas pun terasa lebih dalam, tubuh terasa lebih rileks, dan pikiran akan jauh lebih jernih. Artinya apa? Setiap emosi yang kita rasakan langsung mempengaruhi kondisi tubuh kita. Inilah yang di dalam dunia modern dikenal sebagai psikosomatik, di mana pikiran dan emosi benar-benar dapat menciptakan penyakit fisik. Bayangkan seseorang yang setiap hari dipenuhi pikiran negatif, baik itu takut, cemas, ataupun overthinking, tubuhnya akan terus berada di dalam kondisi siaga. Dan kalau ini berlangsung lama, tubuh akan kelelahan, sistem imun pasti akan menurun, energi pun habis, dan penyakit pun mulai muncul. Sebaliknya, jika orang yang punya harapan, yang percaya dirinya bisa sembuh, yang mencoba tetap tenang, tubuhnya akan merespon dengan cara yang berbeda, baik itu lebih kuat, lebih stabil, bahkan lebih cepat pulih. Setiap emosi itu punya energi. Marah itu artinya panas, takut itu melemahkan, sedih pun artinya menguras. Kembalikannya, tenang itu menyembuhkan, syukur itu menguatkan, serta ikhlas itu menenangkan. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, tetapi ketika kita menyimpan terlalu lama, emosi yang tidak diselesaikan akan berubah menjadi tekanan di dalam tubuh, dan dalam jangka panjang bisa menjadi penyakit. Ibnu Sina menekankan satu prinsip sederhana, segala sesuatu yang berlebihan akan merusak keseimbangan. Terlalu sibuk pasti kelelahan, terlalu banyak pikiran itu membuat stres, dan terlalu banyak diam justru membuat kita lemah.
Kesehatan bukan tentang ekstrim, tapi tentang keseimbangan antara kerja dan istirahat, aktivitas dan ketenangan, logika dan rasa. Kita sering mencari solusi yang rumit, padahal hal-hal sederhana justru itu yang paling berpengaruh, seperti cara kita bernapas, cara kita berpikir, bahkan cara kita merespon masalah. Bernafas dengan tenang saja sudah bisa mengubah kondisi tubuh. Melatih pikiran untuk lebih positif sudah bisa memperkuat sistem imun. Hal yang mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Tubuh kita itu bukan musuh, ia selalu berusaha menyembuhkan kita, tetapi kita seringkali tidak memberinya kesempatan. Karena kesehatan sejati bukan hanya tentang obat, tetapi tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola emosi, dan bagaimana kita menjaga keseimbangan. Karena pada akhirnya tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang utuh. Dan ketika kita menjaganya, disitulah kita benar-benar sehat. Kalau kalian merasa video ini relate, tulis ya di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin konten seperti ini terus, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe. Karena kita sedang belajar bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy!